Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya yang di Sepa. Saya Catherine Altarahilia. Saya Wahyudi. Saya Marsinda Devina. Baiklah, saya dan rekan-rekan saya akan membawakan podcast yang bertemakan Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum itu, kami akan berbincang terlebih dahulu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku juga baik. Kalian gimana? Aku juga baik. Kamu asalnya gimana nih? Kalau aku dari Indralaya sih. Wow, jauh. Kalau kamu? Kalau saya sendiri pribadi, saya asal dari Batu Raja. Oh, gitu ya. Saya dari Lahat. Oh, berarti aku sendiri nih yang Palembang. Iya. Sempena ya? Iya. Oh iya, Wan, kita kan ada tugas podcast nih. Kenapa kita nggak buat sekarang aja? Iya, Wan. Iya, itu loh podcast yang bertemakan mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Mau buat sekarang aja nggak? Iya, Boleh. Jadi sekarang aja, Wan. Gimana? Untuk sesi pertama siapa nih? Siapa ya? Kami aja nih. Kalian sesi yang menjawab, kami yang bertanya gitu. Boleh. Iya. Oke, langsung tanya aja nggak sih? Iya. Bagaimana sih menurut kalian peran Pancasila sebagai ilustrasi dalam pengembangan ilmu? Menurut saya, Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya budaya asing ke Indonesia, sehingga Indonesia masih mempertahankan ciri khas. Iya, itu integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Dalam pengembangan iptek tidak selalu bernilai positif, namun ada juga bernilai negatif. Oh gitu ya, Wan. Kalau penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi kemajuan itu gimana ya, Wan? Pancasila itu menjadi dasar dalam pengembangan iptek, memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan juga melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Oh gitu ya, Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek, memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan. Iya, itu penting banget buat memberikan jaminan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Menurut kalian, apakah Pancasila dapat mengikut pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Pancasila sebagai filter dalam pengembangan ilmu pendidikan dan teknologi di mana iptek dapat membawa perubahan generasi. Iya, itu dapat membawa perubahan ke generasi ke arah yang lebih baik dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu impact itu bisa melalui hal yang lebih positif dalam teknologi dan dunia. Gitu ya. Kalau pendapat kalian gimana sih? Bagaimana akibatnya jika pengembangan ilmu itu tidak ada sesuai dengan Pancasila? Kalau itu sih, kalau iptek bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila, maka akan banyak dampak negatif, ya kan? Benar. Dan juga dapat menimbulkan hal negatif, yaitu rusaknya Lingkungan, seperti rusaknya lingkungan, dekanesi moral, dan juga nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Seperti nggak ada etika gitu ya. Ya, sekarang kan iya banyak yang gitu ya. ya, Kalau nggak ada nilai itu udah susah banget. Kayak sekarang anak-anak tuh banyak banget yang tahu etika, iya. Berarti penting banget ya. Penting banget, iya, harus ada.
diterapkan juga gitu. Kita sebagai makhluk hidup, kita harus bisa sama-sama menerapkan hal yang positif dan juga harus punya apa ya tadi? Kita juga wajib mengingatkan buat sama kita kawan. Iya. Jadi itu penting banget buat kita. Apa sih nilai manusia itu dikatakan sebagai nilai manusia? Nah, kalau menurut saya tentang nilai kemanusiaan, bisa dikatakan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu bisa memberi arah dan mengendalikan pengetahuan. Ilmu dikembalikan kepada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan. Tidak hanya untuk kelompok atau tertentu, jadi itu bisa buat semuanya, bukan buat kelompok tertentu. Iya, Menyeluruh, tidak mencakup satu kelompok atau satu orang saja. iya, bukan buat anak kecil aja, bukan buat orang tua, pokoknya semuanya itu Mencakup ya, iya, campur semuanya. Wah, kembali bersama kalian berdua di sesi yang kedua. Iya nih gantian, tadi kita yang bertanya, sekarang kami yang nanya, kalian jawab. Iya dong. Iya dong. Bagaimana ini? Udah siap belum? Siap dong. Memulai? Siap dong. Oke. Di sini saya akan bertanya, bagaimana peran Pancasila sebagai pengembangan ilmu? Kalau menurut aku, Pancasila memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu di Indonesia. Ini terkait erat dengan ideologi negara dan nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Karena di dalam pengembangan ilmu dapat dijelaskan sebagai dapat filosofi, kerja etika, Pancasila, dan lain sebagainya. Kalau pakai buku itu aja. Terus kalau dari filosofi itu gimana? Kalau dari filosofi itu Pancasila menyediakan dasar filosofi untuk pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, itu ada 5 sila dan Pancasila seperti Tuhan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut kalian apa sih akibatnya jika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar? Kalau menurut aku sih banyak akibatnya. Salah satunya itu identitas budaya, politik nilai, dan ketidakseimbangan sosial. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku, tidak terwujudnya kesejahteraan sosial, kurangnya tanggung jawab sosial untuk meminimalkan resiko-resiko ini penting bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ilmu dan teknologi dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu dapat dilakukan dengan mempromosikan etika dalam penelitian, mendorong inovasi yang mempertimbangkan nilai sosial, dan memastikan bahwa ilmu dan penelitian memahami nilai Pancasila dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu saja sih menurut aku. Iya. Terus, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu? Menurut kalian gimana? Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang termasuk interferensi yang beragam, globalisasi, perkembangan teknologi, dan Ada pengaruh ekonomi juga, perbedaan kultural dan agama, ada pengaruh politik, dan dalam masalah dunia. Mengenai tantangan ini, pentingnya untuk mendorong pemahaman dari kitab Pancasila, mempromosikan etika dalam pendidikan, dan mengintegrasikan nilai Pancasila dalam pendidikan dan pendidikan. Dan
Apa yang perlu dilakukan sebagai warga negara dalam menghadapi perkembangan pengetahuan dan teknologi? Kalau itu pertama apa? Sebagai warga negara sih ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti pendidikan dan kesadaran, etika dan tanggung jawab, prinsip dalam partisipasi dalam diskusi ya, etika dalam kesadaran politik dan banyak hal ya. Kalau aku berperan dalam pendidikan, aktivitas digital, pemilihan pemerintah, kolaborasi, perlindungan privasi, jaringan dan riset, melalui partisipasi aktif dan pendidikan yang berkelanjutan. Dapat banyak kan bahwa pengetahuan teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan seperti kehidupan. Terus mengapa kita perlu mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan? Itu kenapa? Pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sangat penting karena Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang membawa berbagai manfaat seperti identitas nasional, kedamaian dan kekurangan sosial, etika dan moral, kesejahteraan sosial, pengembangan ilmu dan teknologi, persatuan dan kebersamaan, perlindungan terhadap ekstremisme, pemahaman konflik sosial, dan dukungan terhadap pembangunan nasional. Mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, individu atau masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik. Jadi itu perlu ya, perlu banget sih menurut aku. Karena Pancasila itu bukan hanya ideologi negara, tapi juga kerangka nilai yang membantu perilaku dan tindakan sehari-hari. Cuma nggak terasa ya, Bapak sudah selesai nih, benar tadi fokusnya. Enggak sih, Seru menurut aku. Kita ini sebagai ada juga sih mendapatkan dan dapat ilmu baru ya kan, saling bagi-bagi ilmu ya. saling share. Yang nggak kita tahu jadi tahu gitu kan. Terus apa yang paling dapat dari itu tadi? Banyak banget sih. Kalau aku dari kalian masalah etika. Iya benar, itu yang paling penting ya. Kita tuh penting banget nggak sih? Iya. Apalagi kan zaman sekarang banyak banget yang yang sangat drastis, moralnya juga kurang, dan banyak juga sih contoh negatifnya. Mengapa nilai kemanusiaan dikatakan sebagai dasar pengembangan ilmu? Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu juga dikembalikan pada fungsinya semula, baik kemanusiaan, untuk kelompok atau lapisan yang Oke, kalau pendapat kalian, Bukan pada fungsinya aja, tapi tetap ke kelompok atau lapisan tertentu. oh ya, tidak mencakup satu individu dan kelompok-kelompok juga bisa. oke. Iya, Wan. Terus bagaimana contoh kasus Bagaimana contoh kasus pengembangan iptek yang bertentangan dengan Pancasila? Baik, pengembangan iptek yang tidak dapat seluas dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru, dan contohnya seperti Ini contohnya itu seperti munculnya hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak atau rasional. Itu hitungan. Kalau pendapat kalian, mengapa kemajuan iptek penting bagi bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia? Kalau aku sih ini kemajuan iptek itu penting karena
pengembangan iptek dalam suatu negara mencakup penggunaannya. dan sebagainya syarat dan pertahanan pengawasan dan terjangkau. Terus bagaimana peran generasi dalam menghadapi kemajuan iptek? Peran generasi muda dan yakni bisa terbuka di perkembangan iptek juga menolak pengaruh buruk pada Itu tuh bisa juga berperilaku baik, menolong dan juga belajar agar tidak tertinggal dengan perkembangan iptek. Maaf Wan, untuk yang nggak ngomong di mute aja. Untuk yang nggak ngomong di mute. Oh, Oke. Mm-mm. Apa dampak positif dari perkembangan iptek? Dampak positifnya itu yang pertama itu akses informasi lebih cepat dan akurat dari berbagai belahan dunia. Itu memudahkan kita berinformasi dan menerima informasi juga sih Wan. Terus kalau menurut ini Marsha gimana? menurut saya juga sangat layanan bank lebih cepat dan mudah dengan adanya fasilitas contohnya e-banking dan apa ya yang bisa mencakupi semua gitu. Iya, jadi itu terus sangat kita gitu. Oke. Terus mengapa perkembangan ilmu dan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat? dan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia? Teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, yakni dengan adanya iptek membuat kita mudah mengirim barang, contohnya seperti barang yang jarak jauh dalam waktu yang cepat. Dan juga perkembangan iptek bisa membuat distribusi semakin mudah dan ekonomi. Ekonomis. Iptek juga membuat suatu negara dapat mengembangkan perdagangannya ke luar negeri melalui ekspor komoditas. Jadi itu iptek One ini sangat mengembangkan perdagangannya. Itu tuh sangat ngebantu banget buat kita ekspor ke luar negeri gitu Wan. Oh gitu ya Wan. Kalau pendapat kalian tentang apa yang menjadi tujuan utama dari perkembangan iptek itu apa ya? Pada hakikatnya tujuan dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wan. Iya, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Begitu. Jadi semuanya harus ini sih yang lebih ke apa ya? Lebih meningkatkan kesejahteraan aja gitu. Oh gitu ya. Kalau untuk apa sih pengaruh positif dari perkembangan iptek di Indonesia? Salah satu contoh pengaruh positif yang terdapat dari perkembangan iptek yakni
Di antaranya bisa memudahkan akses informasi dan komunikasi, serta mempercepat proses produksi dan layanan. Iya Wan, jadi itu tuh bisa memberikan kita peluang bisnis serta investasi baru. Jadi itu tuh sangat berdampak positif banget bagi kita yang di Indonesia gitu. Buat komunikasi dan informasi, produksi dan layanan, itu tuh dampaknya keren banget sih. Menurut kalian gimana nih cara kita menyikapi perkembangan iptek di era globalisasi? Ada beberapa upaya sih atau cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek ini, Wan. Salah satunya itu dengan cara meningkatkan motif berprestasi. Jadi itu tuh salah satu cara yang aku ketahui tentang itu, Wan. Dan juga bisa berkompetisi dalam kemajuan iptek dan selalu berorientasi ke masa depan. Contohnya kita mempunyai skill itu untuk diasah dan mencoba hal baru seperti itu yang bersangkutan dengan perkembangan iptek. Menurut kalian, gimana upaya dalam menyikapi perkembangan iptek secara bijak? Nah, kalau menurut saya dan untuk menyikapi pengembangan iptek tersebut, saya ada tipsnya, yaitu bisa menghadapi kemajuan teknologi dan digitalisasi di era modern, terus beradaptasi, dan banyak manfaatnya, contohnya seperti teknologi secara optimal, dan serta banyak bijak menggunakan teknologi. Iya Wan, jadi yang aku ketahui itu caranya itu kita dapatkan itu pendidikan di bidang teknologi, terus buat inovasi dengan menggunakan teknologi juga. Iya, yang paling penting tuh sih kita bisa beradaptasi dengan kemajuan iptek ini. Oh gitu ya. Terus bagaimana cara menyikapi perkembangan iptek di era saat ini? Yang aku tahu tuh cara kita nyikapi itu, kita tuh sebaiknya ini Wan, menghadapi perkembangan iptek itu terbuka dan tetap selektif. Terus juga memanfaatkan iptek dengan maksimal, itu sih yang aku ketahui. Dan juga serta menghargai dan menghormati hak asasi manusia dan pengarahan dan juga penghargaan terhadap prestasi. Contohnya kita banyak contohnya kita banyak mempunyai penghargaan dan jarang juga dihormati atau dihargai. Nah, sebaiknya kita lebih menghargai seperti itu. Coba sebutkan contoh. Jadi apa saja contoh-contoh iptek? Ada beberapa banyak contoh dari perkembangan iptek yang dapat ditemui dan mungkin sering kali kita lihat di media sosial dan juga banyak kita temui, yakni contohnya salah satunya ada televisi. Di Indonesia juga berisikan bermacam-macam jenis hiburan, edukasi dan komersial, dan juga internet, dan serta iya sih Wan, itu yang aku ketahui juga ada televisi, terus ada internet,
terus ada transportasi dan juga telepon seluler. Itu sih yang aku ketahui tentang contoh-contoh perkembangan iptek. Oh, jadi bagaimana nih menurut kalian tentang pengembangan iptek pada saat ini? Pada saat ini sih iptek itu telah berkembang secara sangat pesat atau cepat. Itu dapat dilihat dari semakin banyak bermunculan berbagai teknologi canggih turut membantu aktivitas dalam kehidupan manusia. Dan juga dengan semakinnya berkembang iptek itu sendiri kemudian menimbulkan efek negatif serta positif. Begitu. Contoh negatifnya ialah mungkin kekerasan. Ya ini pengaruh tidak ini sih menurut aku tidak adanya perkembangan gitu. Dan positifnya mungkin bisa banyak mendapatkan informasi yang akurat. Oh gitu ya. Terus apa sih yang dapat kalian simpulkan tentang iptek ini? Mungkin kita semua sama ya, kalau iptek itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu sih kalau menurut aku. Dan juga dalam perkembangan iptek ini juga mencakup perkembangan global, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Dan ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku dunia fisik dan alam melalui metode ilmiah. Jadi, apa pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk negara? Baik, untuk pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk negara, yakni salah satunya suatu negara yang sudah mampu memanfaatkan kemajuan iptek dapat melakukan pembangunan di berbagai bidang dengan mudah. Misalnya pembangunan jembatan antar daerah dengan menggunakan teknologi canggih. Iya, menurut aku juga sama sih. Kita tuh sudah mampu memanfaatkan kemajuan iptek. Misalnya tuh, iya sih, pembangunan jembatan antar daerah dengan menggunakan teknologi canggih. Terus, ini sehingga jembatan lebih tahan lama, tidak mudah terkena erosi, dan aman untuk banyak kendaraan. Itu sih kemajuannya. Jadi, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi di masa sekarang ini? Untuk faktor yang mempengaruhi pembangunan ilmu teknologi di sekarang, menurut saya pribadi sih ada beberapa faktor, yakni menyebabkan iptek begitu cepat berkembang di Indonesia, arus globalisasi, dan juga penemuan dan teori baru, serta gaya hidup yang instan. Kalau menurut aku sih itu ada kebijakan pemerintah, terus sumber daya manusia yang berkualitas. Itu sih kalau menurut aku faktor yang menyebabkan iptek begitu cepat berkembang di Indonesia itu. Terus apa pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Kalau menurut aku sih pengaruhnya itu
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis informasi. Dan namun tidak jarang informasi tersebut digunakan kembali dan tanpa memindahkan hak keyakinan intelektualnya juga. Terus bagaimana menurut kalian saat ini, apakah laju perkembangan iptek di Indonesia sudah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut aku sih perkembangan iptek Indonesia itu sudah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Kalau aku sih itu. Dan juga pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia yang harus didasarkan pada nilai moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil serta dan beradab. Jadi menurut kalian apa saja penerapan iptek dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baiklah. Apa saja penerapan iptek dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya penerapan iptek dalam kehidupan sehari bisa menggunakan smartphone, yakni ponsel ialah salah satu hasil dari perkembangan teknologi dan internet. Mencari informasi melalui internet juga bentuk dari penerapan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Iya sih, terus ada peralatan rumah tangga, terus ada transportasi, terus kita semua pasti tahu lah ya sekarang itu iptek itu pasti berhubungan dengan smartphone dan internet. Itu sih. Jadi, mengapa Pancasila dijadikan sebagai pegangan dalam mengatasi pengaruh dari kemajuan iptek? Pancasila itu menjadi dasar dalam pengembangan iptek itu memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Dan juga adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya dapat merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Terus Jadi, apa apa saja dampak positif dari memiliki keutamaan ilmu? Dampak positif dari memiliki keutamaan ilmu, yakni bisa menuntut ilmu, dapat mengangkat derajat. Iya, jadi dengan menuntut ilmu itu dapat mengangkat derajat kita. Seperti yang kita ketahui, niscaya Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terdapat apa yang kamu kerjakan. Jadi itu sih. Terus apa pengaruh positif dari kemajuan iptek terhadap kehidupan sosial masyarakat? Pengaruh positif untuk kemajuan iptek terhadap kehidupan bermasyarakat, yakni banyak di berbidang sosial, contohnya bisa meningkatkan
penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat sehingga akan menyejahterakan rakyat, serta kemajuan iptek mempermudah kebutuhan hidup. Iya sih, pengaruh positif kemajuan iptek di bidang sosial budaya tuh udah banyak banget. Itu contohnya mempermudah kebutuhan hidup seperti sekarang ini yang lagi trending-trendingnya yaitu jual beli online. Kemajuan iptek memudahkan kita dalam mendapatkan informasi di dunia ini. Terus bagaimana nih cara kalian menanggulangi dampak negatif dari adanya teknologi informasi saat ini? Cara menurut aku nih, cara mencegah dampak negatif itu ada pada perangkat digital, ialah mempelajari iptek supaya kita dapat menggunakan perangkat digital secara bijak. Itu sih menurut aku. Menurut saya juga sama seperti yang diucapkan tadi. Untuk menanggulangi dampak negatifnya juga bisa kita lihat yaitu pada perangkat digital, seperti menggunakan perangkat digital secara bijak agar kita dapat menggunakan perangkat sesuai dengan kebutuhan dan serta dapat mengelola waktu pemakaian perangkat digital dengan tepat sehingga kita dapat melakukan secara optimal dan maksimal. Oke, terus bagaimana globalisasi yang terjadi dalam bidang iptek di Indonesia? Globalisasi yang terjadi pada bidang iptek di Indonesia itu ialah menjadikan segala sektor kehidupan warga negara menjadi semakin mudah. Itu sih. Terus berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, transformasi, terus pertanian, dan sebagainya menjadikan kegiatan manusia itu lebih mudah. Apa yang kalian ketahui tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi? Kalau menurut aku sih yang aku ketahui itu iptek itu adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu sih yang aku ketahui. Dan juga seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berjalan beriringan dan membantu kemajuan. Dan juga ada banyak manfaat yang didapatkan dari iptek dan jenis-jenisnya yang sangat beragam. Oh gitu ya. Terus bagaimana cara menyikapi kemajuan iptek terhadap dunia pendidikan? Cara menyikapi kemajuan iptek itu salah satunya adalah memahami dan mempertahankan ideologi Pancasila serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa mempelajari etika menggunakan gadget, contohnya seperti handphone di sekolah, dan juga menggunakan gadget untuk kepentingan belajar dan keperluan positif, seperti halnya kita mendapatkan informasi yang akurat melalui media sosial atau handphone atau contohnya televisi dan banyak
hal yang baru dan media sosial. Jadi, apa saja tantangan dalam mengembangkan teknologi informasi untuk masa depan? Jadi, gimana cara penggunaan teknologi yang tepat dalam era modernisasi saat ini? Cara menggunakan teknologi masa kini agar tidak menimbulkan dampak negatif itu adalah gunakanlah untuk hal yang positif, serta gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Dan juga gunakanlah sesuai dengan kebutuhan dan juga meminimalisir dampak pada tubuh. Oke, terus bagaimana nih cara mewujudkan nilai keterbukaan sebagai dampak kemajuan iptek dalam proses penyelenggaraan negara? Baik, untuk nilai keterbukaan sebagai dampak kemajuan iptek bisa terjadi pada perwujudan nilai-nilai keterbukaan informasi dan juga sebagai wujud dampak kemajuan iptek dalam proses penyelenggaraan negara. Contohnya itu antara lain adalah penerapan teknologi informasi atau TI dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana dampak positif dan negatif dari teknologi saat ini? Baik, untuk positifnya, Teknologi digital yang semakin cepat, contohnya bisa mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Oke, aku bakal jawab yang dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu antara lain menumbuhkan individualisme, terus juga menimbulkan fitnah dan juga sikap antisosial. Itu sih. Terus aspek apa saja yang berdampak dengan adanya perkembangan teknologi informasi? Untuk dampaknya, yakni terdapat beberapa dampak, seperti halnya dampak perkembangan teknologi dan pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk mempermudah pekerjaan yang dapat dilakukan bagi satu orang yang lebih menjadi lebih efektif dan efisien. Iya, terus sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Sebutkan kemajuan apa saja dari iptek yang berpengaruh pada kehidupan manusia. Dampak positif dan negatif itu tentang perkembangan teknologi komunikasi di era digital itu, salah satunya adalah menghubungkan orang di seluruh dunia, serta dapat perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Terus penyebaran informasi yang sangat cepat, munculnya media sosial, sarana berbagai file, terus juga memajukan dunia pendidikan. Mengapa kemajuan iptek penting bagi bangsa?
Indonesia. Oke, salah satu alasan kemajuan iptek penting bagi Indonesia itu ialah karena pengembangan iptek dalam suatu negara mencangkup penggunaannya sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Dengan adanya iptek serta pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan bisa lebih terjangkau. Oke, gantian ya Wan, kalian yang bertanya, kami yang menjawab. Oke. Baiklah, menurut kalian bagaimana sih sikap kita sebagai warga negara dalam menghadapi perkembangan iptek di Indonesia? Dalam menghadapi perkembangan iptek di Indonesia itu terbuka, mendukung, dan mengikuti perkembangan. Menolak iptek juga yang memberikan pengaruh buruk pada HAM dan menyalahi dasar negara. Membiasakan perilaku baik dan tolong-menolong kepada sesama. Belajar dengan giat agar tidak tertinggal dengan pengembangan iptek. Mungkin itu aja pendapat aku. Baik. Apa saja sih contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang melibatkan negara-negara lain? Ada beberapa contoh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang melibatkan negara lain, yaitu pertukaran pelajar, kolaborasi antar organisasi riset, dan mungkin Catherine mau nambahin? Memfasilitasi pengakuan akademis terhadap gelar dan sertifikat yang diberikan oleh institusi pendidikan seperti pertukaran mahasiswa ke luar negeri gitu. Oke, terus mengapa sih iptek sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini? Menurut aku karena iptek itu mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, dan mempermudah waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi, dan informasi yang diperoleh juga akurat. Ya, jadi informasi dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan Untuk yang aku dapatkan dari perkembangan iptek, adanya iptek membuat kita mudah mengirim barang jarak jauh dalam waktu yang cepat seperti COD gitu. Mungkin Erli dapat menambahkan jawaban. Perkembangan iptek membuat distribusi semakin mudah dan ekonomi semakin meningkat. Iptek membuat suatu negara dapat mengembangkan perdagangan ke luar negeri melalui ekspor modal sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Itu saja dari aku. Dan apa sih tujuan iptek bagi kehidupan manusia?
Baik, saya akan menjawab. Dikutip dari buku Pengembangan Potensi Diri Anak dan Remaja yang ditulis oleh Mariam B. Gainaun, fungsi iptek itu atau tujuan iptek itu yaitu untuk perkembangan iptek adalah untuk mendukung perubahan dan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah dan cepat. Oke, kalau menurut kalian, apa sih dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan pada saat ini? Jawaban dari aku, dampak positif iptek antara lain memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi. Itu saja. Oke, baiklah. Apa akibat jika bangsa Indonesia tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Oke, saya akan menjawab. Bakal tidak meratanya penguasaan iptek yang menjadi salah satu upaya Indonesia unggul di mata dunia. Apabila Indonesia tidak mengikuti pengembangan iptek, Indonesia akan lebih tertinggal dari negara-negara maju yang ada di dunia. Kalau menurut kalian, mengapa sih ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia? Baik, saya akan menambahkan jawaban. Iptek dapat dikatakan sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau Bentar Wan, ulang Bewan, kayaknya udah connect. ilmu dan teknologi ini tidak dapat dipisahkan Soalnya sinyal karena Catherine saling terikat satu sama lain. Sinyal Catherine lemot. Adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan. Oke, aku akan mengganti data. Menurut kalian, apa sih akibatnya jika bangsa Indonesia tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Yang pasti, tidak meratanya penguasaan iptek menjadi salah satu upaya Indonesia unggul di mata dunia. Apabila Indonesia tidak ikut pengembangan iptek, Indonesia akan lebih tertinggal dari negara maju di dunia. Iptek dapat dikatakan sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau manusia itu bertambah banyak, jadinya teknologi juga bertambah. Nih, mengapa sih ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia? Karena ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan karena terkait satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan dan ide-ide cemerlang. Sementara teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih. Baik, menurut teman-teman, bagaimana proses perkembangan ilmu pengetahuan? Menurut aku, ilmu pengetahuan berkembang dalam rangka memperoleh kebenaran yang bisa diterima serta diterapkan oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan berlandaskan 3 hal, yaitu ontologi, bagaimana, dan
epistemologi, serta untuk apa? Itu aksiologi. Oke, terus bagaimana sih pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang? Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang terhadap berbagai aspek kehidupan manusia adalah memudahkan dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia. Baiklah, apa saja dampak perkembangan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia? Oke, dampaknya itu adalah memberikan berbagai kemudahan, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, menambahkan efektivitas dan efisien dalam interaksi sosial masyarakat. Oke, menurut kalian, apa yang menyebabkan ilmu pengetahuan terus berkembang? Ilmu pengetahuan terus berkembang, terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini. Dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Dua manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Dan bagaimana penerapan nilai Pancasila menurut kalian dalam menghadapi kemajuan IPTEK? Dalam menghadapi kemajuan IPTEK, Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur, penyaring dan pengontrol masuknya budaya asing ke Indonesia dengan penerapan nilai-nilai leluhur Pancasila. Apa saja tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Tantangan yang dihadapi Pancasila itu perkembangan di Indonesia, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Oke, jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan IPTEK. Oke, perkembangan IPTEK adalah bagian penting dalam sejarah peradaban manusia. Kajian IPTEK adalah seringkali menyertai interaksinya dengan masyarakat. Kini IPTEK adalah bagian penting dalam kemajuan dunia. IPTEK adalah konsep bagaimana pemahaman manusia ilmu pengetahuan dan teknologi telah berubah selama berabad-abad. Baiklah, menurut teman-teman, bagaimana pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terhadap perubahan ruang? Jadi, pengaruh pengembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang terhadap beberapa aspek kehidupan manusia adalah memudahkan dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia. Mungkin itu aja. Dan juga mengapa sih ilmu pengetahuan sangat penting bagi kita? Ilmu pengetahuan dapat menyelamatkan dunia dan di akhirat kelak. Ilmu pengetahuan adalah alat yang sangat penting untuk bekal kehidupan manusia, yang artinya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Oke, apa saja tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu?
Ada beberapa bentuk tantangan eh, terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Oke, jelaskan apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, menurut kalian apa sih akibatnya jika pengembangan ilmu pengetahuan tidak menjadikan Pancasila sebagai dasarnya? Apabila iptek bertentangan dan tidak sesuai dengan Pancasila, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oke, di sini apa saja sih faktor yang menyebabkan kelemahannya nilai Pancasila di dalam negara Indonesia? Kekurangan peran pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan Pancasila, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan, orang tua, sekolah, maupun masyarakat, menyimpangkan nilai-nilai Pancasila dan etik. Terus bagaimana sih pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila? Nilai globalisasi juga memiliki pengaruh negatif, seperti lunturnya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebudayaan, dan lain-lain. Dengan kemajuan inilah masyarakat Indonesia semakin mudah mengakses segala hal dalam hitungan detik saja, termasuk hal-hal yang dianggap nyeleneh dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, menurut teman-teman, bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kehidupan yang sukses? Oke, ilmu pengetahuan adalah modal penting untuk meraih kesuksesan. Melalui ilmu, Anda akan berpikir jauh ke depan. Pengembangan ilmu pengetahuan bisa dilakukan dari berbagai proses. Mereka tak segan untuk dan menghindari pelatihan apa saja untuk mengembangkan diri. Baik, mengapa sih menuntut ilmu dinilai sebagai perbuatan yang paling mulia? Oke, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Bahkan jika menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi banyak amalan solih yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga. Maka ini menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Baiklah, apakah akibatnya apabila kita tidak mau belajar dan menuntut ilmu? Dampak yang paling terlihat dari malas belajar adalah anak-anak akan mengalami kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah.
Hal ini bisa saja membuat anak-anak merasa kesal hingga stres saat sekolah. Orang tua akan mendapatkan peringatan dari sekolah terkait anaknya yang sulit menerima pelajaran di sekolah. Baiklah, bagaimana sikap yang harus dilakukan untuk menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu? Cara untuk meningkatkan belajar dalam menuntut ilmu yaitu bergaul dengan orang yang bersemangat belajar, menunda kesenangan, membuktikan pada orang-orang bahwa atur waktu belajar, fokus 5 menit, stop atau start di bagian menarik, singkirkan atau menjauh dari gangguan, buat sebuah reward atau hukuman. Dan apa saja sih keuntungan yang kita dapat atau yang kalian dapatkan orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat? Oke, salah satu keutamaan ilmu yang bermanfaat ialah mampu mengantarkan seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan ilmu yang bermanfaat juga menjadi bekal berharga ketika seseorang telah meninggal, karena amal jariahnya akan terus mengalir sebab ilmunya diamalkan tanpa henti. Mungkin itu sih. Oke, bagaimana cara menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan mengembangkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sih harus ada tujuan yang jelas pastinya. Tujuan adalah arah yang akan menuntut kita dalam semangat belajar. Harus gunakan metode pembelajaran yang sesuai, terus ada ciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan berikan penghargaan pada diri sendiri. Bukan hanya itu saja, pelajari dari orang-orang yang sukses karena makin banyak yang kita contoh semakin membuat kita termotivasi. Terus, mengapa manusia harus mampu mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi? Karena mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat. Dapat juga membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Oke, apa saja tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai pengembangan ilmu? Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Oke, terus mengapa nilai kemanusiaan dikatakan sebagai dasar pengembangan ilmu? Jadi karena memberikan dan mengendalikan ilmu pengetahuan, ilmu dikembalikan pada fungsinya semula yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Mungkin itu saja podcast dari kami tutup. Wassalamualaikum